Maka kalau ada ustaz-ustaz yang menyamakan persepsi bank syariah dengan bank konvensional, tanyakan kepada ustaz tersebut, Anda sudah punya solusi apa selain dari konsep ekonomi syariah ini? Mereka buat, oh ini belum syariah sepenuhnya. Tugas Anda untuk mensyariahkan yang sisanya. Maka perang kita sekarang bukan lagi perang senjata. Perangnya sudah menjurus ke perang ekonomi. Kalau kita tinggalkan riba, Yahudi mati. Yahudi hidup di Madinah sebelum Rasulullah datang karena di Madinah dilegalkan praktek riba. Ketika Rasulullah datang, beliau perangi Yahudi bukan dengan senjata. Beliau perangi Yahudi hanya dengan satu ayat saja. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ketika transaksi riba tidak berjalan lagi di Madinah, Yahudi angkat kaki mencari negeri-negeri yang menerima akses riba. Yahudi yang bertahan di Madinah masuk Islam. Mereka tidak lagi beragama Yahudi, mereka masuk Islam. Tapi Yahudi yang konsisten dengan ajaran Yahudinya hengkang dari Madinah. Kenapa? Karena di Madinah tidak bisa lagi dipraktikkan riba. Kenapa? Karena riba sudah terima di Aceh. Maka sekarang Yahudi datang ke Aceh. Infrastruktur ribanya sudah sangat hidup di sini. Bukti sangat kuatnya riba di Aceh, bank-bank syariah sulit untuk berkompetisi. Selalu kita menggugat, alah kita jawab bang syariah, nggak mau kita syariah. Syariah itu nggak jelas juga katanya. Kita buat narasi-narasi demikian sama saja. Bahkan justru kita datang temui guru-guru kita yang alim-alim tersebut, sama saja. Bank syariah itu sama saja dengan bank-bank konvensional. Bahasa ini masuk di dalam ancaman Allah Ta'ala. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Allah laknat mereka. Kenapa? Hanya karena satu saja. Dzalika bi annahum qalu, karena mereka mengatakan innamal bai'u mislur riba. Jual beli itu seperti riba. Sekarang kita tidak katakan jual beli seperti riba. Bank syariah itu sama seperti bank konvensional. Ini lebih buruk lagi dari ucapan orang-orang Arab zaman dahulu. Innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah halalkan transaksi jual beli, Allah haramkan riba. Allah halalkan transaksi bank syariah dan sudah nyata bank konvensional itu adalah riba. Tapi bahwa pada praktik bank syariah belum sepenuhnya syariah. Setidak-tidaknya kita sedang berusaha menghidupkan nilai-nilai syariah. Tidak bisa membalikkan hukum itu seperti membalikkan telapak tangan. Ada infrastruktur yang harus kita hidupkan lebih dahulu. Maka banyak ustadz-ustadz yang mendakwahkan syariat, secara tidak langsung mereka sedang membunuh bank-bank konvensional. Tinggalkan riba begitu saja. Pertanyaannya, apakah Rasulullah ketika di Mekah itu katakan kepada sahabatnya, runtuhkan berhala-berhala? Tidak. Nabi 13 tahun hidup di Mekah mendakwahkan Islam dan beliau tidak menyinggung berhala. Beliau salat di samping Ka'bah, di samping beliau ada berhala. Beliau salat di dalam Ka'bah, di sekitar beliau dikelilingi oleh berhala. Beliau tidak singgung berhala itu dengan tangan dan tidak pula dengan ucapan. Kenapa? Karena beliau sangat paham belum tiba waktunya bagi kita untuk mendobrak ini. Lalu datanglah ustaz-ustaz kita sekarang ini, katakan riba itu haram, tinggalkan riba. Wallahi ya akhi, bank-bank syariah itu pun tinggalkan karena itu juga riba. Lalu alternatif apa yang sudah mereka tawarkan selain daripada bank syariah yang masih ada unsur-unsur ribanya sedikit? Beralih pelan-pelan. Ketika kita sebagai nasabah kompak menyatakan, kalau Anda tidak praktekkan syariah murni, kami tidak akan berutang kepada Anda dan kami tidak akan simpan uang di bank Anda. Jangan dulu berpikir untuk menyimpan uang. Bahkan saat kita kompak untuk tidak berutang, bank itu mati dengan sendirinya. Kita kompak tidak berutang, bank akan mati dengan sendirinya. Karena keuntungan pihak bank dari orang yang berutang. Enggak ada yang berutang, mereka cari dana pihak ketiga bagaimana untuk memberikan keuntungan. Tapi kitanya tidak kompak. Saat ada sebagian orang menolak, oh kalau Anda tidak mau syariah murni, tidak mau dengan transaksi syariah, maka kami tidak berutang. Kenapa? Kamu jawab orang lain, kami tawarkan utang ke orang lain. Karena masih ada yang bersedia bernegosiasi dengan unsur-unsur ribanya, maka riba itu masih hidup walaupun pada bank syariah. Tapi andai kata semua orang kompak, Pak, saya mau beli mobil,
harga mobil ini 200 juta, saya cuma punya uang 50 juta, bagaimana caranya? Oh nggak apa-apa, kami akan utangkan. Tapi mohon Pak, saya bersedia berutang karena utang itu halal, tapi saya tidak bersedia dengan cara riba. Tolong praktekkan utang ini dengan cara yang islami. Jadi menurut Bapak bagaimana cara islami? Silahkan kalian dari pihak bank beli dulu mobil ini, lalu jual ke saya. Anda beli 200 juta, jual ke saya 250 juta atau 300 juta, silakan ambil keuntungan. Tapi itu adalah mobil milik Anda yang dijual ke kami, bukan uang milik Anda yang diutangkan ke kami. Mengutangkan uang tetap bayar uang, tidak boleh lebih. Tapi saat pihak bank beli mobil dari dealer 200 juta rupiah, mereka proyeksikan keuntungan 3 tahun ke depan 100 juta rupiah, halal. Pak, ini mobil baru kemarin kami beli 200 juta dari dealer dan kami jual ke Anda dengan harga 300 juta. Anda setuju? Setuju. Halal. Tapi ternyata tidak terjadi interaksi ini. Kenapa? Petugas pihak bank tidak mau repot-repot. Kita pihak nasabah pun mau uang. Mau praktis saja. Maka kita hanya terima uang saja. Kita beli mobil lalu bayar utangnya. Bayar demikian riba. Kitanya yang tidak siap. Terlalu bertele-tele urusan dengan bank syariah. Kita sudah dimanjakan dengan kebiasaan pada leasing. Ke leasing itu datang naik labi-labi, pulangnya udah punya sepeda motor. Datangnya naik becak, pulangnya sudah naik mobil. Berkas kami urus, kami jemput. Kita naik turun becak di depan dealer, Dunia Barusa, Honda dan lain sebagainya. Turun naik becak, begitu keluar langsung sebuah mobil. Dipesijuk lagi, undang lagi Tengku Imam, baca doa ada. Mendoakan agar riba itu berkah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka kalau ada ustaz-ustaz yang menyamakan persepsi bank syariah dengan bank konvensional, tanyakan kepada ustaz tersebut, Anda sudah punya solusi apa selain dari konsep ekonomi syariah ini? Mereka buat, oh ini belum syariah sepenuhnya. Tugas Anda untuk mensyariahkan yang sisanya. Tugas Anda untuk mensyariahkan yang sisanya, bukan untuk memberantas bank syariah ini. Maka alhamdulillah, ada orang yang ketika berjuang itu salah menghadapkan senjata. Dia nggak tahu yang mana ujung senjata, yang mana pangkal senjata. Maka saat dia menembak musuh ternyata lari ke belakang, menembak kawannya sendiri. Inilah orang yang tidak paham tentang konsep-konsep dakwah. Kita harus paham. Nabi itu 13 tahun hidup berdakwah di Mekah, tapi beliau tidak pernah katakan kepada umatnya, kepada sahabatnya, runtuhkan berhala. Karena beliau tahu kapan berhala itu harus diruntuhkan. Maka saat beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak perintahkan serang Mekah, runtuhkan Ka'bahnya. Tidak. Beliau sabar menanti tiba waktunya. Ketika posisi umat Islam sudah kuat, beliau datang ke Mekah. Bukan untuk berperang, hanya untuk berhaji dengan persiapan perang. Kapan perang? Kalau kita ditantang. Tapi kalau tidak ditantang, cukup berhaji saja. Dan di tahun itu beliau taklukkan Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan, tidak perlu Rasulullah dan sahabat yang meruntuhkan berhala. Kenapa? Karena berhala diruntuhkan oleh pemiliknya masing-masing. Tapi sejarah ini tidak pernah dipahami filosofinya. Pokoknya orang yang baru taubat, tinggalkan maksiat seluruhnya, termasuk riba-riba tersebut. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.